Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami kasihi. Pada pagi hari ini kita sekali lagi akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya Pendeta Cucu Elia hendak membawa pemikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan yang saya dasarkan pada Matius pasal 24. Dan saya beri judul Tipuan di akhir zaman. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa bersama. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, Engkaulah Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kiranya Engkau membimbing kami oleh Roh Kudus yang Engkau janjikan agar kami mengerti firman Tuhan dan kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu, saudaraku sekalian, saya mendapatkan kiriman pesan dari media sosial WhatsApp yang memberikan tawaran untuk mendapatkan kuota gratis sebanyak 30 giga. Satu tawaran yang cukup menggiurkan. Tetapi saudaraku sekalian, oleh karena saya mendapat informasi yang baik dari teman-teman saya bahwa itu adalah kiriman pesan yang berisi hoax atau tipuan bohong belaka, ya. Namun saudaraku sekalian, kiriman pesan itu tidak 1-2 kali tetapi berulang kali, sehingga setelah saya lupa dan muncul lagi pesan itu bertepatan saya membutuhkannya. Maka saya mencoba, ternyata saudaraku sekalian, saya hanya disuruh untuk menyebarkan berita bohong ini, berita hoax ini kepada banyak orang, sehingga banyak orang menjadi tertipu juga. Saudaraku sekalian, banyak tipuan-tipuan yang muncul masuk ke dalam pesan-pesan media sosial. Salah satunya juga terkait dengan kuota gratis ini. Banyak orang mudah tertipu, saudaraku sekalian. Dan ini adalah salah satu saja dari sekian banyak tipuan atau berita bohong atau hoax yang muncul dalam media sosial kita. Mungkin pertanyaannya, mengapa orang bisa tertipu? Sebetulnya sederhana sekali jawabannya. Karena orang itu membutuhkan, atau lebih tepatnya lagi sangat membutuhkan. Oleh karena orang itu sangat membutuhkan, begitu mendesak, maka berita atau pesan-pesan yang berisi tipuan itu mudah diterima. Oleh karena memang kebutuhan yang mendesak, itu akan mendorong tipuan itu mudah diterima sebagai sesuatu yang benar. Kita anggap saja benar karena saya membutuhkan. Kira-kira demikianlah kondisi mental seseorang. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, dia menginginkan tipuan itu berisi menjadi yang benar. Tipuan-tipuan yang ada itu seolah-olah dia inginkan itu menjadi kebenaran. Itulah kondisi mentalnya mengapa seseorang dapat tertipu. Saudaraku sekalian, mari kita melihat pengajaran firman Tuhan dalam Matius 24 tentang penipuan di akhir zaman. Bila mana saudara memiliki Alkitab, mari kita membuka firman Tuhan dari Matius pasal 24. Matius pasal 24 tentunya banyak orang mengkhotbahkannya dan banyak orang membaca dan menerima sebagai sebuah pekabaran dari Yesus tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman, atau lebih tepatnya disebut sebagai nubuatan akhir zaman yang dikatakan langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada para muridnya. Dan memang para muridnya bertanya,
Apa saja tanda-tandanya yang engkau sebutkan sebagai akhir zaman itu? Lalu saudaraku sekalian, keterangan-keterangan yang diberikan oleh Yesus tentang akhir zaman terkait dengan keadaan yang sangat menyusahkan, mengkhawatirkan, menggelisahkan, dan menyesakkan karena penuh dengan penderitaan. Mungkin kita bisa lihat beberapa hal yang disampaikan dalam Matius pasal 24 ini. Misalnya kita temukan dalam ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudaraku sekalian, disebutkan ada kerajaan melawan kerajaan, artinya peperangan terjadi. Ada juga gempa bumi, ada juga kelaparan disebutkan di sana. Kondisinya begitu sangat menyesakan. Saudaraku, mari kita coba membayangkan dan menggambarkan dalam pemikiran kita kondisi seperti itu. Misalnya, ketika ada gempa bumi, ya, di satu tempat, sebutlah 6 atau 7 skala Richter, yang mungkin kekuatannya sungguh hebat dan mungkin akan lebih hebat lagi di akhir zaman. Dan itu bisa meluluh lantakan rumah-rumah yang terbuat dari tembok-tembok yang mungkin yang kuat pun akan hancur juga. Dan kondisi itu membuat orang tidak punya tempat tinggal. Saudara bayangkan, kalau kondisi seperti ini kemudian ditimpa lagi hujan, di mana mereka akan tinggal? Dan kalau kondisi ini juga ditimpa lagi, misalnya dengan penyakit yang muncul sekarang karena virus, kemana lagi orang mau lari? Jadi saudaraku sekalian, kondisi ini adalah kondisi yang sangat menggelisahkan dan menyesakkan banyak orang. Sehingga memang orang sangat membutuhkan pertolongan. Dan mengapa disebutkan juga terkait dengan kelaparan? Karena dengan kondisi bencana alam seperti ini, maka orang akan semakin kehilangan kebutuhan. Ya, kebutuhan yang harusnya terpenuhi sekarang semakin sulit untuk terpenuhi. Saudaraku dikasihi Tuhan, itulah gambaran singkat daripada pemaparan Yesus Kristus ketika mengkhotbahkan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Baik saudaraku sekalian, karena tema yang saya ingin bagikan adalah tipuan yang menyesatkan, sebetulnya di dalam Matius pasal 24 kita tidak menemukan kata tipu atau tipuan, tetapi yang ada adalah menyesatkan. Dan saudaraku sekalian, dalam pasal 24 ini ada 4 kali Yesus Kristus menyebutkan kata menyesatkan. Kalau sudah berulang kali saudaraku dalam pasal itu disebutkan, itu menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Karena rupanya memang kita harus waspada. Mari kita lihat ayat yang keempat contohnya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau yang pertama dikatakan menyesatkan kamu, kemudian ayat yang kelima ini menyesatkan banyak orang. Ayat pasal 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya. Kemudian ayat yang ke-24, pasal 24 ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini lebih spesifik saudaraku sekalian. Kalau tadi dikatakan menyesatkan kamu, menyesatkan banyak orang, kemudian 2 kali menyesatkan banyak orang, tetapi ayat 24 mengatakan menyesatkan orang pilihan juga. Saudaraku sekalian, artinya kondisi akhir zaman yang digambarkan oleh Yesus tadi, yang menyesakkan itu, yang penuh dengan penderitaan itu, membuat kondisi mental seseorang akan mudah untuk disesatkan. Dan saudaraku sekalian, kita lihat benar bahwa ada banyak usaha-usaha tipuan, karena tidak mungkin menyesatkan dengan kebenaran. Akan menyesatkan orang dengan perkataan yang tidak benar,
perkataan yang bohong, hoax, itu akan menipu dan membawa orang keluar dari yang benar. Baik saudaraku sekalian, menurut ayat-ayat yang baru saja kita baca, kita menemukan berarti ada orang-orang yang sedang diusahakan. Kalau boleh, ya kuasa iblis, kuasa si jahat itu akan membawa tipuannya, kesesatannya kepada banyak orang, sebanyak-banyaknya. Dan termasuk orang-orang pilihan. Dan kita bertanya mungkin siapa saja itu yang dimaksudkan dengan orang pilihan. Siapa itu orang pilihan Tuhan itu? Mungkin kita coba mengingat bagaimana Yesus memiliki murid-murid dan murid-murid itu dipilih oleh Yesus, ya. Semua dipilih oleh Yesus. Namun saudaraku sekalian, itu juga tentu berlaku kepada kita yang mungkin tidak bertemu secara langsung dengan Yesus. Saudara adalah umat-umat yang dipilih Yesus. Namun, di antara orang-orang ini tidak semua bisa menghargai hak pemilihan itu. Kita sudah dipilih, tetapi kita tidak menghargai betapa baiknya Tuhan, kasih kemurahannya kepada kita, memilih kita menjadi bahagian daripada umatnya, menjadi muridnya. Tetapi kita tidak mau bertahan sebagai muridnya. Kita tidak menghargai sebagai orang yang dipilih Tuhan itu. Maka inilah orang-orang yang mungkin pada akhirnya sebagai orang-orang pilihan yang pada akhirnya juga kena dengan apa? Tipuan tadi, menyesatkan. Karena ayat tadi mengatakan bahwa kalau sekiranya mungkin mereka juga akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Baik saudaraku sekalian, kondisi yang dinubuatkan Yesus, mari kita lihat. Ya, sekali lagi, kondisi yang dinubuatkan oleh Yesus tentang akhir zaman itu ditambahkan lagi dalam ayat yang ke-29, selain perang, kelaparan, gempa bumi, kemudian ditambahkan ada matahari gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit goncang. Saudaraku, peristiwa-peristiwa atau bencana ini, sekali lagi saya ingin memberikan penekanan bahwa peristiwa atau bencana ini akan membawa pada kondisi mental umat Tuhan. Kondisi mental banyak orang menjadi mudah ditipu. Oleh karena apa? Oleh karena mereka membutuhkan tadi, ya, sangat membutuhkan, atau kebutuhan mereka mendesak untuk dipenuhi. Sehingga apa saja yang dikatakan orang, apa saja yang dikatakan oleh pemimpinnya, walaupun itu menyesatkan, mereka mau terima karena mereka membutuhkan, kebutuhannya ingin terpenuhi. Itulah saudaraku kondisi mental seseorang. Kondisi mental banyak orang di akhir zaman memudahkan, menjadi mudah disesatkan. Itu sebabnya dibutuhkan sebuah latihan mulai dari sekarang. Ketika kondisi-kondisi yang menyusahkan, penderitaan-penderitaan yang menyesakkan kita, mari saudaraku sekalian kita belajar untuk setia untuk mempertahankan kebenaran, mempertahankan aturan atau hukum-hukum Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena tentu saja kuasa penipu itu atau tipuan-tipuan itu menyesatkan kita untuk keluar dari kebenaran Allah, yakni hukum-hukum Tuhan yang kudus. Baik saudaraku sekalian, mungkin kita bertanya, sebenarnya tipuan itu, jenis tipuan apa sih yang ditipu? Tentu tipuannya bukan tentang kuota gratis tadi, itu hanya contoh saja. Ada banyak tipuan lagi yang sekarang ini orang berjualan juga bisa tipu menipu, ya. Jualan di online, kelihatannya sedang menjual apa-apa yang dibutuhkan, pada tidak ada barangnya pun, hanya gambar doang, ya. Setelah uangnya ditransfer, barangnya tidak dikirim dan lain sebagainya. Banyak usaha orang untuk menipu. Tapi yang dibicarakan di dalam Matius pasal 24 ini bukan tipuan tentang itu. Apa yang dimaksudkan kalau begitu? Sekali lagi, ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat 4, ayat 11, ayat 23, tipuan yang dimaksudkan adanya akan ada nabi palsu dan ada Mesias palsu. Artinya saudaraku sekalian, apa yang dimaksudkan dengan nabi palsu, Mesias palsu? Yang pertama berbicara tentang seorang yang patut didengar, seorang perkataannya adalah kebenaran, tapi rupanya dia mengatakan hal yang kebohongan,
hoax saja. Inilah nabi palsu. Tapi orang membutuhkan orang itu, ya, untuk dipaksakan mengatakan sebuah kebenaran. Kemudian yang kedua adalah Mesias palsu. Ada kepemimpinan dunia yang diharapkan dapat memimpin, membawa keluar dari persoalan yang sedang terjadi saat itu. Jadi saudaraku sekalian, dua hal yang dikatakan di sini jenis penipuannya adalah mengindikasikan tentang orang-orang yang akan membimbing ke dalam kepalsuan tadi, dan pemimpin dunia yang akan membawa manusia menjadi tersesat. Jadi saat seperti itulah saudaraku sekalian, saat itulah orang sedang memasuki masa kebingungan, atau orang sebutkan chaos, ya. Apa yang harus saya lakukan? Apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Mau dibawa kemana kita ini? Ya. Dan itu dimanfaatkan oleh para pemimpin penipu tadi, yaitu politikus dan pemimpin agama. Ya, pemimpin agama yang mudah sekali menipu, oleh karena sudah lama dia digunakan orang untuk menjadi orang yang mengatakan kebenaran. Tetapi saat seperti ini, orang mudah sekali diseret ke dalam kebohongan. Jadi sekali lagi, para pemimpin dunia, politikus, dan pemimpin agama akan menyeret manusia menerima sistem kepalsuan itu yang pada akhirnya menentang hukum Allah. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita boleh melihat secara sepintas. Hari ini kita boleh mendapatkan berkat dari pengajaran firman Tuhan dari Matius pasal 24 tentang adanya usaha-usaha penipuan yang menyesatkan. Tetapi sekali lagi, umat pilihan Tuhan adalah orang-orang yang seharusnya mengandalkan firman Tuhan. Orang-orang yang seharusnya mulai dari saat ini membaca, menerima, menghafal, merenungkan firman Tuhan, sehingga ketika ada kepalsuan, ya, kepalsuan yang membawa jauh dari hukum Allah, membawa jauh dari firman Tuhan, maka kita akan dengan mudah bahwa itu adalah hoax, bahwa itu adalah kepalsuan dan tipuan belaka yang walaupun kelihatannya akan membawa keluar dari persoalan, tetapi tidak rupanya, karena sesungguhnya Tuhan sedang melakukan apa yang dinubuatkan. Pada akhirnya Tuhan akan menghukum para pemimpin, menghukum juga dunia ini yang tidak mau bertobat. Mari saudaraku sekalian, sejak saat ini kita datang kepada Tuhan di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah doa dan pengharapan kami. Mari saudaraku sekalian, kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami boleh terima pada pagi ini, pagi hari Sabat yang penuh dengan sukacita. Biarlah kami boleh semakin dikuatkan, dan ini boleh mengingatkan kami betapa kami harus dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan mengandalkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga kami tidak terjebak oleh tipuan-tipuan dunia. Bapa, kami mohon berkat untuk saudara kami mungkin yang saat ini sedang bergumul oleh karena sakit penyakit, oleh karena ketidakadaan, ketidakcukupan akan kebutuhan fisik oleh karena wabah corona ini. Tuhan berkenan dengan tangan kuasa-Mu, Engkau mencukupkan, Engkau juga memberikan kekuatan, Engkau memberikan kepulihan. Tambahkan iman pada kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.